Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik ya? Oke, sudah siap kuliah hari ini? Oke, siap ya. Baik, hari ini kita coba akan kupas terkait dengan wakaf dan urgensinya dalam mendukung pembangunan nasional ya. Nah, ini apa itu wakaf? Mungkin ini kemarin sudah saya sampaikan sedikit ya. Jadi wakaf itu kan kata-katanya dari al-waqf ya. Kalau kita bicara Quran itu kan ada waqf wasol gitu. Nah, wakaf itu artinya berhenti. Nah, yang dimaksud di sini adalah menahan atau berhenti pokoknya, tapi yang kita ambil adalah manfaatnya. Itu adalah konsep dari wakaf. Jadi wakaf itu apa? Wakaf itu adalah pengalihan hak milik pribadi menjadi hak milik umum yang bersifat permanen sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara berkelanjutan tanpa mengurangi atau menghabiskan pokoknya. Nah ini, jadi kalau kita singkat itu adalah tahan pokoknya, ambil manfaatnya. Itu adalah pernyataan. Lalu dasar hukumnya apa? Udah adalah pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang wakaf. Kemudian PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf tersebut dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kita bisa lihat di surat Al-Hajj ayat 77, kemudian surat Al-Imran ayat 92. Nah, wakaf itu tentu tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tapi juga bermanfaat sebagai sosial. Spiritual itu sudah sangat jelas di dalam hadis Nabi, "Idza matatu adafa'an min salas sedekatin jariyah al-ilmi yang tafubi." Di situ ada kata sedekatin jariyah. Itu mengandung aspek spiritual bahwa wakaf itu memiliki pahala yang tiada henti. Kemudian dari aspek sosial ya, tentu kita tahu bahwa hasil atau manfaatnya itu dimanfaatkan kepada manfaatnya atau masyarakat. Ini mengandung makna sosial ya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan potensi wakaf yang ada di Indonesia, itu kurang lebih ada 2000 triliun karena penduduk kita itu semakin bertambah. Saat ini mungkin sekitar hampir 270 juta jiwa ini. Jadi ketika kita bicara potensi, maka sudah tentu ya kita bisa melihat bahwa ini sangat berkontribusi besar ketika dilaksanakan terhadap pembangunan negara. Ya, kemudian aset wakaf itu ada 435.768, itu wakaf tanah ya. Jadi wakaf sekarang sudah tidak lagi hanya berbicara 3M ya, madrasah, makam, masjid, tapi sudah lebih luas dari itu, yaitu wakaf uang dan wakaf kembali. Kemudian kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi apa? Yang pertama adalah amal jariah berkelanjutan. Nah ini aspeknya juga aspek spiritual dan aspek sosial. Kemudian potensi strategis ya. Kalau kita bicara tadi 2000 triliun, maka ini akan hampir sama dengan APBN kita dalam pembangunan negara. Jadi nanti pemerintah akan terbantu ya. Jadi misalnya masalah kesehatan, masalah ini nggak usah mikir lagi, pemerintah sudah itu ditangani dengan. Jadi misalnya kalau kita negara ini memang butuh konsen terhadap wakaf, maka tentu misalnya dengan membentuk ya sebuah kementerian yang membagi wakaf dan zakat itu misalnya seperti di negara-negara lain, saya kira itu menjadi solusi yang bersifat mandatori sehingga hasilnya akan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.